Bicara tentang ini ya, mengingat ya. Mengingat itu kan berarti ke belakang ya. Mengingat ini kan ke belakang gitu. Nah ini cocok sih sebetulnya ya untuk keadaan kita yang sudah usia lanjut ya. Biasanya orang kalau usia lanjut memang lihat ke belakang gitu ya. Lihat ke belakang nggak selalu salah sih ya. Memang salah kalau kita lihat ke belakangnya karena kita nostalgia kosong gitu ya. Enak zaman dulu gitu misalnya. Dulu waktu zaman masih enak dan sebagainya. Ya itu nggak terlalu berguna sih kalau kita melihat ke belakang seperti itu karena bikin orang nggak bisa, ya orang di Jakarta ngomongnya nggak bisa move on gitu ya, nggak bisa gerak ke depan, nggak ada kekuatan untuk maju ke depan, yang diingat terus yang di belakang gitu, maksudnya yang di belakang dianggap yang enak-enak, yang di depan ini kayaknya suram sekali gitu ya, yang di depan ini kayaknya sudah nggak menarik. Kalau boleh sih balik ke waktu dulu masa muda atau apa, atau zaman Indonesia masih bagaimana dan sebagainya. Ya melihat ke belakang dalam pengertian itu sih nggak bermanfaat pasti ya, nggak bermanfaat dan juga bukan seperti yang diajarkan di dalam Alkitab itu. Tapi tadi kita mengatakan waktu kita melihat ke belakang sebetulnya nggak harus selalu salah seperti ini gitu. Kita bisa melihat ke belakang dengan cara yang benar ya. Yaitu waktu kita mengingat pekerjaan Tuhan, waktu kita mengingat kesetiaan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang terus kemudian bikin kita akhirnya nggak bisa bergerak ke depan. Justru sebaliknya, dengan mengingat pekerjaan dan kesetiaan Tuhan itu kita lebih, kehidupan sebetulnya lebih ada pengharapan ya gitu. Tadi kita bilang melihat ke belakang itu bisa salah, bisa benar ya. Tentu kita maunya melihat ke belakang yang benar, bukan yang secara salah ya. Tapi melihat ke depan pun juga bisa salah sebetulnya. Ada orang melihat ke depan itu, melihat ke depan sih, tapi melihat ke depan penuh kekhawatiran ya. Melihat ke depan itu sudah nggak tertarik lagi dengan kehidupan. Memang melihat ke depan sih ya, dia nggak melihat ke belakang. Tapi melihat ke depannya juga di dalam pengertian yang kayaknya sinis gitu ya. Seperti kayak nggak ada lagi pengharapan, nggak excited ya, nggak sukacita dan sebagainya. Cuma sekedar kayak nunggu hari kematian saja gitu ya. Bukan ini ya sebetulnya gitu di dalam kehidupan Kristen gitu. Makanya kita perlu ya mengerti melihat ke belakang dengan benar itu seperti apa gitu. Nah kita mau baca beberapa ayat firman Tuhan ya, beberapa di sini. Yang pertama itu dari 1 Samuel, ini ayat yang juga cukup terkenal ya. 1 Samuel pasal 7, ya kita bisa membaca dari ayat 1 sih ya, itu ceritanya tentang orang Filistin yang terpukul kalah ya di dekat Mizpah. Tapi kita baca dari ayat 10 saja, saya akan bacakan 1 Samuel 7 ya, ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Jadi ini situasi yang genting ya, krisis ya. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Nah, lalu terus kemudian ayat 12 ya, kita perhatikan di sini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, penekanan kita itu pada ayat yang ke-12 ini ya, yaitu istilah yang terkenal ya, Eben Hazer. Itu ada gereja yang diberi nama gereja Eben Hazer gitu ya. Itu nama yang bagus ya. Artinya apa? Ya ini ya, disertai dengan kalimat penjelasan ini, sampai di sini Tuhan menolong kita ya. Hidup ini ada perhentian-perhentiannya gitu. Seperti waktu kita menyanyi satu lagu ya, itu kita nggak jalan terus tanpa ada perhentian sampai terakhir gitu ya. Tadi misalnya Tuhan ingat aku. Do, sol, mi, mi, do, re, do, si, si, sol, sol, fa, fa, re, mi, re, do. Kan ada berhenti ya di situ kan, sejenak gitu. Lagunya belum selesai kok gitu.
Tapi sampai sini kita bisa istirahat sebentar gitu ya. Kan ini kan bukan sol, sol, mi, mi, do, re, do, si, la, sol, fa, re, mi, re, do, la, sol, fa, mi, re, mi, sol. Gak ada berhentinya kayak gini, bisa habis nafas ya. Gak ada berhentinya, itu gak ada mandek ya. Memang sih lagunya belum selesai. Perjalanan kehidupan manusia juga begitu sebetulnya gitu. Kita ada dikasih Tuhan itu titik-titik di mana kita itu bisa berhenti ya. Dan waktu kita berhenti itu seharusnya kita seperti Samuel ya. Mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Perjalanan kita belum selesai sih, betul itu. Tapi kita harus bisa mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Gitu. Capek ya kalau kehidupan kita merasa nggak ada perhentiannya sama sekali. Seperti tadi contoh nyanyi gitu. Nggak ada berhentinya terus, belum do terakhir. Jadi kita terus bergumul terus ya. Nggak pernah ada tidurnya, nggak pernah ada restingnya, nggak pernah ada istirahatnya dan sebagainya. Itu bukan Alkitab itu. Di dalam Alkitab itu kita tahu perjalanannya memang belum selesai. Samuel juga belum selesai di sini ya. Tapi dia bisa mengatakan kalimat ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita itu berarti dia melihat ke belakang juga sebetulnya kan. Sampai di sini, maksudnya sampai di sini, sebelumnya sampai di sini gitu kan ya. Berarti dia melihat ke belakang gitu dan dia bisa mengatakan Tuhan menolong kita. Hatinya itu bukan penuh dengan kepahitan gitu. Hatinya itu bukan nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, bukan nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Bukan nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan belum selesai. Betul, memang belum selesai gitu. Ya masih ada yang harus dikerjakan, betul. Tapi ini bukan alasan bahwa kita nggak bisa bersyukur sekarang. Bukan alasan kita nggak bisa bersyukur sekarang. Ya, bukan alasan kita nggak bisa mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Ada aspek belum, tapi juga ada aspek sudah. Ya. Di dalam kehidupan ini kita masih memiliki kedua-duanya, nggak bisa cuma belum tanpa sudah, ya semuanya belum. Ini belum apa, belum punya cucu, belum sekolah, belum cucu, belum nikah, ya belum lah kayaknya sih memang ya. Semuanya belum gitu, seperti kayak nggak ada yang sudah sama sekali ya. Hidup itu bisa lelah ya di dalam penantian kayak gini. Kita mesti melihat juga ada yang Tuhan sudah kerjakan dan itu seharusnya menolong kita untuk menghitung pekerjaan Tuhan sampai di sini ya paling enggak. Seperti yang dikatakan Samuel di sini. Sekali lagi kalau kita baca di dalam bagian ini kan sebetulnya peristiwanya ya cukup krisis ya itu ya. Tengah-tengah mempersembahkan korban bakaran. Lalu orang Filistin maju berperang melawan orang Israel. Seperti kayak waktu yang nggak tepat gitu ya untuk mempersembahkan korban bakaran. Karena urusan seperti belum selesai. Seperti nggak tepat ya orang kayak beribadah kepada Tuhan gitu. Seperti ada alasannya kenapa ini bukan waktu yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya selama kita di dalam dunia ya ada peperangan-peperangan seperti ini lah ya. Peperangan-peperangan. Kita sebelum kembali kepada Tuhan ya ada sih, ya seperti di cerita ini ya, bisa ada damai ya, damai dalam pengertian cicipan. Tapi damai yang sepenuhnya sampai nggak ada lagi perang sama sekali, yaitu nanti di sorga gitu, waktu kita bertemu Tuhan. Selama di sini kita masih selalu ada peperangan ya, peperangan dengan apapun ya, peperangan dengan problem kita, gitu. Peperangan dengan kesulitan-kesulitan hidup ya, selalu gitu. Gak sepenuhnya damai, meskipun Tuhan memberikan damai sebagai cicipan. Gitu. Tapi sekali lagi ya, yang dilakukan Samuel di sini, waktu dia melihat ke belakang, dia mengingat bagaimana pertolongan Tuhan sampai di sini. Dan dia bisa mengatakan itu. Gitu. Meskipun hidupnya belum selesai. Saya percaya orang yang seperti Samuel, ya ini hidupnya itu ada sukacita. Gitu. Dia gak sempurna, tentu Samuel gak sempurna. Tapi kehidupannya itu betul-betul dipakai Tuhan itu bisa menjadi berkat ya. Seperti kita membaca di dalam bagian ini kan. Alkitab itu mengatakan di sini tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Seperti seolah-olah selama ada Samuel gitu ya. Pekerjaan Tuhan itu dinyatakan gitu. Alangkah indahnya ya kalau hidup kita seperti ini. Selama ada saudara ya, selama ada oma, opa ya, itu tangan Tuhan bekerja. Maksudnya apa? Berarti kita dipakai oleh Tuhan gitu. Seperti Samuel juga dipakai oleh Tuhan. Selama Samuel ada, seumur hidup Samuel, tangan Tuhan itu
melawan orang Filistin. Berarti Samuel itu adalah hamba Tuhan. Kita semua juga hamba Tuhan ya dalam hal ini. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama ya, yang ayat pertama. Yang berikutnya kita juga mau melihat ini ya, Mazmur. Saya mengambil satu saja. Sebetulnya Mazmur ini banyak sekali ya. Mazmur yang mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau. Banyak sekali itu. Tapi kita membuka Mazmur 77 ya. Mazmur 77. Ayat yang ke-11 dan seterusnya. Nah itu LAI memberikan judul perbuatan Allah di masa lampau. Bukan kebetulan ini ya, judulnya memang pas sekali. Cocok untuk tema kita memang ya. Ini kalau kita baca ya, kalau Oma baca di bagian, Oma Opa baca di bagian awalnya itu, ini bicara tentang hari kesusahan deh, kesusahan itu. Hari kesusahan ya. Ratapan. Tapi terus kemudian mulai ayat 11 kita membaca pemazmur ini mengatakan saya baca ya, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Melihat ke belakang kan berarti kan ya. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, pekerjaan Tuhan, dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ayat 16. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Ya, ini penulis daripada Mazmur ini kan, ya ini kan Mazmur Asaf ya. Dia mengingatkan umat Israel untuk mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau. Seperti yang pernah dinyatakan waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya, lalu menuntun mereka melalui perantaran Musa dan Harun. Cerita ini cerita yang sudah lewat sih ya. Cerita yang sudah lewat gitu. Ya, dan Mazmur ini tentu saja juga dihayati terus ya di dalam zaman-zaman berikutnya gitu. Termasuk di dalam zaman pembuangan misalnya. Sudah lewat jauh sih gitu ya. Itu sudah kapan itu ya. Bahkan bukan di dalam kehidupan orang itu sendiri, dia belum lahir pun peristiwa itu sudah lewat juga gitu ya. Tapi di sini kita melihat Mazmur-Mazmur ini menyatakan, ini nyanyian gitu. Jadi menyanyi apa? Menyanyikan perbuatan Tuhan di masa lampau. Pekerjaan Tuhan di masa lampau dinyanyikan kembali gitu. Untuk apa ya seperti ini ya? Ya, supaya waktu kita melihat ke belakang, kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah. Dulu dia bekerja, dia menyatakan kesetiaannya, dia besar perbuatannya, sekarang pun dia adalah Tuhan yang sama, yang juga menyatakan kesetiaannya. Itu menjadi penghiburan ya buat kita, khususnya di dalam saat-saat kita lemah. Waktu kita lemah ya di dalam keadaan kita susah, kelihatan Tuhan itu seperti kayak berdiam diri. Seperti kayak Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak bekerja gitu ya. Seperti kayak Tuhan itu seolah-olah Tuhan yang nggak mendengar dan sebagainya ya. Tuhan yang pasif. Tapi waktu kita membaca kembali, menyanyikan seperti Mazmur ini ya, pekerjaan Tuhan di masa lampau, kita tahu, kita disadarkan bahwa Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang pasif, yang diam, yang gak berurusan dengan umatnya. Ini adalah Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli kepada umatnya, dan Tuhan itu gak berubah. Jadi mengingat Tuhan, pekerjaannya, ya perbuatannya, kesetiaannya di masa lampau, itu menguatkan kita. Ya, Oma pasti tahu ya, ini apa persoalan daripada generasi muda ya, ini dari zaman ke zaman seperti inilah ya. Ya, kalau Oma Opa dulu pernah tahu zaman waktu susah gitu ya, gimana orang itu berjuang ya, dari susah ya, nggak seperti sekarang ya. Sekarang banyak orang sudah di dalam keadaan yang jauh lebih baik juga komplain ya, mengeluh gitu ya. Nggak tahu zaman dulu itu orang kerja jauh lebih susah dan sebagainya gitu ya. Saya tinggal di Singapura ya, di Singapura itu
sama ya, generasi yang lebih tua itu kayaknya lebih bisa appreciate ya, lebih bisa menghargai ya keadaan seperti itu. Tapi generasi yang muda, nggak semua sih memang ya. Tapi ini mungkin lumayan general juga sih. Generasi muda itu banyak keluhannya lah. Ini nggak cocok, ini kurang lah dan sebagainya. Seperti kayak kurang bersyukur ya. Karena mereka nggak tahu keadaan kayak gini ini sudah lumayan banget gitu ya. Dulu itu jauh lebih susah gitu. Dulu itu jauh lebih nggak enak gitu. Sekarang dalam keadaan seperti ini ya, orang itu nggak bisa bersyukur ya. Kepingin yang lebih tinggi lagi, kepingin yang lebih enak lagi. Padahal dulu itu jauh lebih nggak enak. Poinnya apa sih yang mau kita katakan ya? Orang yang nggak tahu masa lampau itu saya, itu hidupnya itu bisa, ya itu ya, terus komplain ya, nggak bersyukur ya, terus nuntut gitu ya, terus maunya nuntut, mau lebih ya, dan ya menyebalkan ya saya itu apa, hati yang seperti itu ya, nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Makanya ini penting sekali ya, kita melihat masa lampau itu. Bagaimana Tuhan itu bekerja ya, bagaimana Tuhan itu dulu ya, dulu itu orang Israel itu di Mesir loh, susah loh. Lalu terus kemudian dikeluarkan gitu, dikeluarkan, dibebaskan. Itu kan menjadi satu ingatan yang membentuk kita punya kepribadian juga sebetulnya. Kalau kita nggak tahu apa-apa tentang ini ya, tentang masa lampau ya, kita nggak tahu mau apa ya. Saya ngomong gini kan, pasti mau apa ya, pasti tahu lah ya, orang sudah umurnya panjang, pasti tahu dong kejadian dulu apa, kita bisa ingat gitu. Tapi ini juga satu pelajaran untuk anak cucu kita gitu. Anak cucu kita itu mesti dikasih tahu itu dulu itu apa sebetulnya gitu. Ini bukan untuk menceritakan kebanggaan masa lampau. Lu nggak tahu ya zaman dulu ya terus jadi bangga sombong. Bukan, ini bukan tentang kesombongan. Tapi supaya mereka mengerti pekerjaan Tuhan di masa lampau itu seperti apa sih. Dan Mazmur ini ya, ini diajarkan turun-temurun loh ini. Dinyanyikan terus dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya umat Israel itu nggak lupa bahwa Tuhan itu dulu pernah membebaskan bangsa Israel, umat Israel dari penjajahan Mesir. Gitu. Ini mesti tahu ini. Ini nggak boleh dilupakan cerita ini gitu. Ini identitasnya Israel ya. Dari mana sih datangnya Israel? Dulu itu seperti apa? Mereka mesti tahu gitu. Sekali lagi ya, bukan untuk menyatakan kebanggaan-kebanggaan yang kosong, nggak ada artinya, bukan. Tapi itu menyatakan pekerjaan Tuhan di masa lampau ya. Bersyukur ya. Melihat perbuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan di masa yang lampau gitu. Kita nggak melihat itu gitu. Kita nggak boleh menganggap sepi. Seperti seolah-olah Tuhan nggak pernah memimpin, nggak pernah menolong, nggak pernah memelihara kita ya. Hidup kita kok susah terus gitu ya. Susah ya saya kayak gini ya. Kita mesti melihat ke belakang dan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, termasuk pemeliharaannya di sini dan sekarang yang senantiasa cukup ya. Tadi kita mengatakan bahwa ini ya, apa itu? Mengingat di dalam Mazmur 77 itu sebetulnya konteksnya itu Mazmur 77 di bagian ayat-ayat yang awal itu kan tentang pemazmur yang sedang meratap ya, sedang susah gitu, sedang di dalam pergumulan. Nah, ada lagi juga ayat yang sebetulnya tadi kita nyanyikan ya, dari ratapan. Ya ini betul-betul ratapan ya, namanya saja kitab ratapan gitu. Meratapi apa? Meratapi Yerusalem yang sudah runtuh ya. Yerusalem yang sudah dikalahkan oleh musuh ya. Lalu Yeremia meratap ya di dalam keadaan seperti ini ya. Sedih sekali ya. Waktu itu pernah ada peristiwa di tahun 65 ya. Nah, saya belum lahir ya, tapi oma-opa sudah ya. Lalu ada Mei 98 ya, yang Jakarta kacau balau seperti itu ya. Kita tahu lah peristiwa itu gitu. Nah, ini Yerusalem itu pernah hancur dikalahkan oleh musuh, gitu. Hancur ya. Pasti banyak orang meratap ya pada saat itu. Gitu. Sedih sekali gitu. Tapi terus kemudian di tengah-tengah ini ya Pak, keadaan yang berat seperti itu, Yeremia itu mengatakan di dalam pasal 3 ya, ratapan pasal 3 ayat 21. Meskipun dia susah ya, dia berat gitu. Dia merasa tertindas, terhimpit. Tapi ayat 21 pasal 3, ratapan 3 ayat 21. Dia mengatakan seperti itu, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di tengah-tengah penderitaan dia bisa berharap ya, gak kehilangan pengharapannya. Apa ya? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tadi kita nyanyikan lagu ini kan ya, lagu besar kesetiaan. Ini diambil dari sini gitu. Menarik ya, kalimat yang sangat indah ini justru muncul di dalam kitab ratapan. Bukan di dalam nyanyian sorak-sorai loh, bukan loh.
Ini bukan muncul di hari perayaan ulang tahun lah, atau kemenangan terhadap musuh gitu ya, atau hari kemerdekaan Israel atau apa itu. Bukan, ini lagi Yerusalem runtuh gitu. Yerusalem runtuh dan sedang meratapi. Terus ada kalimat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yerusalem bisa hancur, Yerusalem bisa rusak ya. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah rusak, nggak pernah berkesudahan. Dia akan jalan terus ya. Yerusalem kolaps, hancur ya. Tubuh kita rusak, kita jadi sakit, ya memang bisa. Kesehatan itu bukan tidak berkesudahan. Kesehatan bisa ada kesudahan ya, betul. Tapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya itu nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu nggak consume. Consume itu apa ya? Saudara tahu consume itu apa ya? Minyak ya, minyak goreng itu ya, terus dipakai terus ya. Lama-lama consume kan ya. Lama-lama ya habis gitu ya. Kompor kita yang pakai untuk masak itu lama-lama ya rusak gitu ya. Itu namanya consume gitu. Ditelan waktu ya. Genteng ya suatu saat bisa bocor ya. Tembok bisa mengelupas cat. Nah, itu namanya consume gitu. Consume itu ya karena berjalannya waktu makin lama makin rusak. Wajar sekali di mana-mana kayak begitu gitu ya. Ini gedung yang tadinya baru bagus suatu saat kalau nggak dimaintain dengan baik ya akan kacau, akan rusak. Tubuh kita misalnya, ini contohnya lah, tubuh kita aja. Ini kalau kita jujur realistis, memang makin lama makin rusak kok, consume. Tapi Yeremia mengatakan rahmatmu itu tidak ada habis-habisnya. Nggak bisa dikonsum. Ini mirip seperti cerita Elia ya. Elia yang dengan janda gitu ya. Suruh masak ya. Minyaknya, tepungnya nggak habis-habis. Mesti kan habis ya. Dipakai sekali habis misalnya. Ini nggak habis-habis gitu. Loh, kok nggak habis-habis ya? Di dalam masa paceklik padahal ya. Yang nggak habis-habis itu apa? Di sini dikatakan rahmat Tuhan gitu. Selalu baru tiap pagi ya. Nggak ada rahmat Tuhan ini sisa kemarin gitu ya. Ini rahmat Tuhan 3 hari lalu. Ini bukan 3 hari lalu, bukan. Selalu baru setiap pagi. Tuhan menyediakan tuh selalu baru. Ya. Kita waktu bangun pagi kita bisa rasa gini lagi gitu misalnya ya. Rutinitas ini lagi gitu ya. Mesti bangun cara gini lagi gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai ini ya usia lanjut bisa mulai kayak rasa aduh hidup kok seperti mesin ya muter-muter gini terus gitu. Jangan ya, kita setiap kali bangun pagi kita harus ingat rahmat Tuhan itu selalu baru. Tuhan itu menyediakan itu baru, setiap hari itu baru. Ini bukan sisa kemarin yang belum habis, pakai dulu, bukan. Ini baru setiap pagi. Berarti maksudnya apa ya? Setiap kali kita bangun pagi, kita mengalami kesegaran berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan bosan hidup gitu, jangan letih, jangan capek di dalam kehidupan. Aduh kok gini lagi gitu ya, sudah tua, kayaknya nggak ada semangat gitu. Jangan, karena rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Tuhan itu menopangnya itu setiap pagi. Dikasih baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Kita di dalam kehidupan kadang bisa nggak setia ya. Nggak setia terhadap keluarga, ya. Nggak setia terhadap Tuhan juga termasuk gitu ya. Nggak setia terhadap panggilan kita ya. Nggak setia di dalam bersyukur, kita bisa nggak setia, tapi kesetiaan Tuhan itu begitu besar. Ya. Tuhan itu nggak pernah gagal di dalam kesetiaannya. Termasuk juga waktu Yerusalem hancur itu ya, karena dosa-dosa mereka ya, bukan karena kesalahan Tuhan tentunya, tapi kesetiaan Tuhan pun juga tetap dinyatakan di dalam saat seperti itu. Gitu. Ada pemulihan, ada berita pertobatan di mana manusia itu boleh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu besar kesetiaannya. Belas kasihan dan rahmatnya itu tidak habis-habisnya. Kita waktu ini ya, maksudnya oma opa gitu, waktu saya sekarang mulai loh ya, saya ini umur baru berapa ya ini? 51 tahun ini ya. Tapi kadang khotbah, kadang mau cari kata apa sudah mulai agak lupa. Kok nggak ketemu ya kata yang pas kacau ini. Gimana 10 tahun lagi ya ini? Tapi kita waktu tua itu ya orang bilang itu bisa pikun ya, nggak semua orang kena pikun ya, bersyukur saya bersyukur ya itu apa saya sampai terakhir itu pikiran itu tajam sekali, memang dia nggak terlalu tua sih ya,
dia meninggal umur 78 gitu. Tapi saya bersyukur sampai terakhir itu ya, sampai benar-benar sampai hari terakhir lah ya, jam-jam terakhir itu pikirannya masih sadar sekali gitu. Masih sangat tajam lah gitu ya. Ini nggak semua orang seperti itu ya. Ada yang jadi lupa, pikun dan sebagainya ya. Kalau boleh berharap sih kita kalau bisa jangan pikun ya gitu, demensia. Saya pernah dulu waktu kuliah pernah tinggal di Belanda. Di Belanda ada orang-orang Indonesia ya tinggal ya, termasuk oma-oma, opa-opa gitu ya. Lalu ada satu oma yang dia sudah oma loh, tapi badannya itu masih lumayan apa ya orang bilang tuh singset ya badannya itu apa ya. Karena apa? Karena dia itu banyak kegiatan, dia itu olahraga, banyak kegiatan gitu ya, ada pokoknya banyak gawin ya gitu lah. Terus dia bilang, saya tertarik juga itu, tanya saya waktu itu masih muda sekali lah ya, umur 20-an gitu kan. Saya tanya, ya oma ini ya Pak rajin sekali ya, kenapa kayak begini ya? Dia bilang, iya soalnya kalau nggak gini ya, itu perhatiin di sini loh, banyak orang nggak ada kegiatan, akhirnya ngelamun-ngelamun terus jadi demensia, jadi apa? Jadi pikun gitu maksudnya ya, jadi aduh itu berat sih memang ya. Ya, saya percaya orang yang demensia pun tetap ada anugerah Tuhan lah ya. Ini bukan berarti kalau demensia terus kiamat akhir kehidupan, bukan itu ya. Ada pemeliharaan Tuhan juga. Saya cuma mau ngomong ini sih ya Pak, kita waktu tua itu kita jadi bisa mulai lupa-lupa dan sebagainya, itu wajar gitu ya, wajar. Tapi sebetulnya kita harus lebih berhati-hati itu. Jangan kita itu lupa rohani. Lupa secara pikun ya, nggak inget lagi, ya sudah lah nggak bisa dihindari. Memang secara jasmania kita ini kan menurun kan ya, termasuk fungsi otak juga menurun. Wajar lah, nggak apa-apa itu gitu. Even pikun pun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita jangan lupa rohani gitu. Tuhan itu mati bagi kita. Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan itu berkorban bagi kita ya. John Newton ya, saya kalau nggak salah ingat ya John Newton. Dia bilang, saya waktu tua saya boleh lupa ya, saya boleh lupa banyak hal gitu. Mungkin waktu saya tua saya boleh lupa gitu banyak hal, lupa ini lupa itu, ya sudahlah nggak apa-apa ya. Tapi saya satu ya, saya nggak boleh lupa, gitu. Yaitu Tuhan tuh mencintai saya orang berdosa ini. Orang berdosa yang nama Newton ini ya, ini Tuhan mati untuknya. Itu saya jangan lupa gitu. Yang lain lupa nggak apa-apa lah, sudah rekening ada berapa dan sebagainya. Saya taruh barang di mana sudah itu lupa nggak apa-apa lah, sudah memang lupa nggak terlalu penting lah gitu. Tapi satu jangan lupa, Tuhan itu mencintai saya, Dia mati bagi saya. Yang ini saya jangan lupa. Gitu. Menyentuh ya saya perkataan seperti ini. Dan ya bagaimana sih kita mengingat Tuhan ya? Salah satunya adalah melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kita mengingat Tuhan ya. Oma-opa kalau ada kemungkinan ya. Ya silakan datang ya. Ini minggu ini kita perjamuan kudus. Kalau nggak betul-betul terhalang, silakan datang. Kita ini kok apa melakukan prokes yang sangat ketat gitu ya. Sampai sekarang puji Tuhan, berkat Tuhan, nggak ada kejadian lah di sini gitu. Kita ya bertanggung jawab dalam hal ini. Silakan datang karena perjamuan kudus ini penting ya. Tuhan Yesus mengatakan lakukan ini untuk mengingat aku. Ya, ini ingatan yang jauh lebih penting daripada saya dulu taruh emas di mana ya gitu ya, dikubur di tanah sebelah mana, nggak terlalu penting lah itu ya. Tapi ingat Tuhan ya, ini harta yang paling berharga. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Perjamuan kudus itu bukan cuma sekedar kita ini ya, mengingat nostalgia kosong, mengenang, tapi juga kita sedang menikmati ya, keselamatan yang dari Tuhan itu diteguhkan sekali lagi. Bahkan kita mengecapnya ya, mengecapnya secara fisik ya. Kita kalau di dalam kepercayaan reform ya, ini apa oma-opa waktu kita perjamuan kudus ya, memang yang kita makan itu adalah roti dan anggur secara fisik ya. Secara jasmani kita makan roti dan minum anggur. Secara rohani ya, secara rohani kita itu makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ini sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Jadi kita bukan cuma makan roti dan minum anggur, itu sih betul juga, betul. Memang kita ada fisik, ada rohani kan, betul kan ya? Kita ada jasmani, ada rohani. Secara fisik kita makan roti dan minum anggur. Secara rohani kita makan dan minum tubuh atau daging dan darah Kristus. Dan itu sungguh-sungguh terjadi waktu kita perjamuan kudus ya. Kita diberi makan oleh Kristus ya. Ya kita kalau diundang makan orang itu kita senang ya. Gitu. Kita diundang makan ya. Hari ini siang saya ada
diundang makan. Saya bersuka cita ya, ada yang undang gitu ya. Kadang-kadang ya undang makan juga gitu. Kita diundang makan seneng, kita suka cita ya. Ini yang mengundang Kristus loh. Yang mengundang itu Kristus, bukan manusia yang seperti teman-teman kita. Ya memang Kristus juga manusia, betul ya, dia manusia sejati. Ini Tuhan sendiri mengundang kita. Dan dia mengundang kita, dia menyajikan apa? Dia menyajikan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Ini bukan makanan sembarangan loh. Ini bukan kasih kita makanan yang fana, ya. Waktu kita makan terus besok sudah keluar di toilet. Bukan loh, ini makanan minuman yang kekal. Tubuhnya dan darahnya sendiri. Orang yang ikut perjamuan kudus itu pasti sangat diberkati ya. Kita makan biasa, makan makanan aja kita diberkati, betul kan ya? Dengan makan kita bisa ada kesehatan ya, kita bisa menyambung kehidupan. Ini ngomongin di dalam jasmani gitu. Itu aja sudah memberkati. Apalagi kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, pasti lebih memberkati lagi. Karena ini bukan makanan yang terus kemudian besok dibuang. Bukan, ini bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Jadi oma-opa sekali lagi ya, yang nggak berhalangan, yang nggak betul-betul berhalangan, yang bisa datang. Silakan datang ya, minggu ini kita perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus di 3 kebaktian. Ya kalau bisa datang yang 7.30, silakan pagi atau jam 10 pagi atau jam 5 sore. Ya, 3-3-nya kita ada perjamuan kudus. Nah, saya mau mengajak kita mengingat ini ya, Pak, perkataan daripada ini ya, penjahat yang diselamatkan itu ya, penjahat yang diselamatkan. Kita tahu Yesus waktu disalib ada penjahat yang di kanan kiri ya, salah satunya diselamatkan. Gitu. Lalu ada penjahat yang menaikkan satu permohonan ya, itu kita baca di dalam Lukas 23 ya. Saya baca dari 39 aja, di situ masih ada ejekan ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Tuhan maksudnya ya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dari kami. Menghina gitu ya. Nyindir ya. Tetapi yang seorang menegur dia, yang seorang ya. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selainnya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Oma-opa, ini ayat ini ya seringkali dipakai untuk ini ya, mempersiapkan orang yang di ranjang kematian gitu. Saya sendiri juga membacakan ayat ini ya untuk papa saya di hari terakhir sebelum dia bertemu Tuhan. Dan memang ini ada tradisinya gitu ya, dari sejak zaman abad pertengahan orang mempersiapkan ini ya, orang yang akan meninggal bertemu Tuhan itu nggak setiap kali saya ada kesempatan seperti ini. Saya sendiri juga nggak setiap kali ada kesempatan gitu. Saya masih ingat waktu nggak terlalu lama ya ini di Kelapa Gading saya sempat ada melayani papa dari seorang ibu jemaat kita ya, itu waktu terakhir, betul-betul detik terakhir ya, sampai detik terakhir itu saya masih pegang tangannya gitu, maksudnya mengiringi dia sampai akhirnya betul-betul bertemu Tuhan sampai nafasnya habis ya. Itu nggak selalu ada kesempatan seperti itu loh saya, nggak selalu gitu. Ya, tapi kalau kita ada kesempatan ya kita pergunakan dengan baik ya. Nah ini ayat ini ya seringkali dipakai gitu, mempersiapkan ya orang waktu di dalam saat-saat terakhir ya. Tadi kan kita bicara tentang mengingatkan ya. Di dalam saat yang terlalu lemah, orang bisa nggak kuat lagi mengingat gitu kan ya. Karena sudah terlalu letih ya, terlalu sakit gitu. Suruh mengingat lagi ya, sudah nggak mampu. Dulu mungkin masih muda kali kita bisa mengingat itu. Atau mungkin sekarang masih oke lah ingatannya. Tapi orang sudah sakit bergumul dengan nafas ini jam-jam terakhir ya. Sudah sulit sekali mengingat ya. Terus kita membicarakan kalimat ini ya. Demikian juga penjahat ini ya sudah pasti sangat kesakitan. Yesus pun kesakitan di sana gitu. Dia mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kita mengingat Tuhan itu satu hal ya. Tapi kita mesti beriman, percaya, rendah hati. Tuhan mengingat kita. Ada saat di mana kita nggak bisa mengingat Tuhan lagi ya. Maksudnya bukan karena kita berubah setia, bukan. Tapi karena mungkin otak kita rusak gitu. Mungkin karena kita pikiran sudah nggak terlalu jelas. Saat itu kita nggak bisa mengingat Tuhan. Seperti kayak orang, gimana ya, nggak ada kesadarannya lagi.
Eh, saat itu ya, penghiburan adalah Tuhan itu nggak berhenti mengingat kita. Gitu. Ingatan kita itu bisa runtuh seperti tembok Yerusalem gitu ya. Bisa berkesudahan, bisa habis. Tapi ingatan Tuhan itu nggak ada habisnya, nggak ada. Ingatan Tuhan itu akan jalan terus. Gitu. Tuhan itu nggak bakal pernah pikun, nggak ada itu. Gitu. Dan kita bersyukur ya, kita memiliki Tuhan yang seperti ini ya. Tuhan yang bukan cuma menuntut kita untuk mengingat, tapi Tuhan yang mampu mengingat kita ya. Tuhan itu mampu mengingat saudara dan saya. Hidup kita ini eksistensinya itu ada di dalam ingatan Tuhan. Tuhan bukan hadir karena kita mengingat Dia. Lalu kalau kita mengingat Dia hadir, kalau kita nggak ingat Tuhan jadi nggak ada. Ya bukan lah, kan bukan tergantung kita ya. Kita yang tergantung Tuhan sebetulnya gitu. Eksistensi keberadaan kita ini yang tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mengingat kita, kita bersyukur. Kita berarti diingat oleh Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah nggak mau tahu seseorang, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Wah itu celaka, saya berarti Tuhan sudah nggak mau tahu gitu. Tuhan sudah menghapus ya. Nama orang itu sudah nggak ada lagi, sudah sudah seperti kayak nggak pernah hidup gitu. Tapi berbahagialah kita yang percaya ya, yang berdoa seperti penjahat yang diselamatkan ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Ini menarik ya, ada certain kontras sebetulnya gitu. Kan penjahat ini bilang, apabila engkau datang sebagai raja, apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini. Hari ini. Dia bayangkan nanti Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, nanti ingat. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga. Hari ini juga. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia minta supaya diingat. Tuhan bukan saja mengingat gitu, tapi membawa dia bersama-sama ke dalam Firdaus. Nah ini pengharapan kita ya. Suatu saat ya, kita ada perjumpaan yang indah ini ya, dengan Tuhan. Terakhir ya, manfaatnya apa sih ya kita mengingat pekerjaan Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan. Kita mengingat kesetiaan Tuhan ya. Poin-poin terakhir ya. Ya, pertama ya, kita hidup ini lebih bisa bersyukur gitu. Hidup itu isinya bukan menggerutu, nggak puas ya. Tapi hidup ini ada ucapan syukur karena kita mengingat pekerjaan Tuhan ya. Kita jadi bersyukur gitu. Kita bahagia, ada bahagia untuk saat ini gitu. Yang berikutnya, yang kedua, manfaat berikutnya kita juga sadar bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita ya. Tadi kita menyanyikan lagu ya. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Betul kan ya lagu tadi itu. Segala yang ku perlu itu telah Tuhan sediakan. Kita melihat ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Segala yang kita perlukan memang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan terus sediakan. Yang ketiga ya, ada pengharapan dan sukacita ya. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Kristus. Kita rindu ya, suatu saat itu kita kembali kepada Tuhan. Bukan karena kita gak bisa bersyukur di sini, bukan karena kita sudah terlalu capek ya dengan hidupnya. Bukan. Tapi karena kita mau berjumpa dengan kekasih jiwa kita, Kristus ya, yang mengasihi kita. Kita rindu untuk kembali kepada Dia dan menikmati persekutuan itu dengan sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi selama Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, berarti apa? Ya berarti kita mesti setia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan percayakan. Kita sudah pernah merenungkan bagian ini ya. Paulus mengatakan selama masih di dunia itu berarti bekerja memberi buah. Berarti kesaksian saya ini belum selesai. Kesaksian Oma Opa belum selesai. Masih ada tugas kesaksian di dunia ini yang kita masih perlu kerjakan ya. Yang terakhir deh, untuk apa kita mengingat pekerjaan Tuhan, kesetiaan Tuhan? Kalau kita bisa mengingat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong, yang memelihara, kita bisa menguatkan yang lain yang lebih muda gitu. Yang kurang percaya, yang imannya lemah gitu. Kita bisa mendorong mereka, menghibur mereka. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Kita bisa mendorong mereka untuk hidup itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sungguh-sungguh sanggup memelihara. Dia bahkan menyelamatkan kita. Kita bisa mengingat sampai hari ini ya kesetiaan Tuhan. Kita mengingat sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tapi belum selesai juga kan ya. Nggak tahu berapa lama.
Ya lihat aja ntar Tuhan kasih berapa lama. Tapi di dalam sisa hidup itu ya, kita juga akan terus melihat Tuhan itu tetap setia. Gitu. Tuhan tetap ada, Tuhan yang berkarya, yang akan berbuat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bolehkah minta Pak Ronald untuk menutup di dalam doa? Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang sudah memelihara hidup kami, Allah yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa anak-Mu Yesus Kristus sudah mati bagi kami, mencurahkan darahnya di kayu salib bagi kami. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau mengingat kami orang yang berdosa. Dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ingatlah senantiasa akan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga, biarlah Tuhan memimpin kami, agar di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam hari-hari kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami terus boleh memandang kepada kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah sukacita kepada kami, dan biarlah juga di dalam waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, untuk boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.